Apa yang kita saksikan sejak 25 hingga 30 Agustus bukanlah rangkaian demonstrasi biasa. Ia lebih menyerupai drama konspirasi yang ditulis dengan rapi, dimainkan dengan aktor bayangan, dan diarahkan untuk satu tujuan, yakni melemahkan pemerintahan Prabowo sejak dini. Jika kita bedah anatominya, semua terlihat begitu sangat sistematis. Dari penciptaan kondisi ekonomi yang mencekik, ada demonstrasi hantu yang muncul entah dari mana, hingga kerusuhan yang berakhir pada penjarahan terencana. Semua itu lebih mirip operasi politik berskala besar ketimbang luapan spontan emosi rakyat. Kecurigaan itu makin jelas jika kita kaitkan dengan laporan media asing, terutama Rusia, yang menyebut nama besar dalam pusaran oligarki lokal dan global. Media Rusia Sputnik menyebut ada keterlibatan George Soros sebagai arsitektur keuangan dunia. Lalu media-media lokal juga itu menduga kuat ada keterlibatan Rija Khalid, si mafia migas yang saat ini asetnya triliunan rupiah sudah disita oleh Presiden Prabowo dan anaknya mendekam di dalam tahanan Kejaksaan Agung. Motifnya sederhana. Mereka merasa kekuasaan dan jaringannya terusik oleh kebijakan dan langkah berani Prabowo. Mereka tidak ingin ada presiden Indonesia yang terlalu mandiri, apalagi mencoba memutus mata rantai mafia energi dan keuangan yang sudah puluhan tahun mengakar di Indonesia. Namun serangan itu gagal total. Dan saat ini, mari kita bedah kembali anatomi serangan yang gagal itu sebagai antisipasi untuk masa depan. Yang pertama, mereka itu menciptakan tahapan persiapan atau prakondisi. Dengan cara menciptakan penderitaan ekonomi, rakyat didorong ke sudut sempit di mana gaji tidak cukup, utang menumpuk, harga-harga merangkak naik, dan inilah bahan bakar paling mudah untuk menyalakan api. Tahap kedua kemarin itu adalah tahap inisiasi, yakni dengan cara melempar isu DPR sebagai umpan. DPR yang arogan, penuh skandal, dan memelihara gaya hidup dan privilege dijadikan sebagai simbol utama kebencian. Tahap ketiga, kemudian ada eskalasi. Dengan cara menyusupkan provokator, menciptakan martir atau korban dalam demonstrasi, lalu menggiring massa emosional. Tahap keempat adalah destabilisasi dengan cara membenturkan rakyat dengan aparat, perluas kerusuhan, hancurkan simbol-simbol negara seperti DPRD agar tercipta kesan negara ini sedang lumpuh. Tahap terakhir adalah tahap teror. Seperti yang kita saksikan kemarin, ada penjarahan rumah elit, pembakaran gedung publik, ada juga penjarahan toko dengan target membangun psikologi ketakutan. Namun skenario itu kandas di tangan Prabowo. Dalam konferensi pers 31 Agustus kemarin, ia melakukan langkah yang tak terduga, yakni memutuskan api dari sumbernya. DPRD jadi sasaran kemarahan, maka ia langsung mencabut tunjangan DPR, menonaktifkan 5 anggota yang jadi sorotan, dan membuka jalan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset yang mangkrak selama 10 tahun di balik tembok DPR. Satu persatu, detonator atau pemantik amarah diputuskan sebelum meledak lebih besar. Tapi, apakah ini sebagai akhir? Tentu tidak. Justru yang berbahaya adalah tahap berikutnya. Bagaimana mafia bisa kembali memanfaatkan kelemahan terbesar bangsa ini saat ini. Yang pertama adalah ekonomi rakyat yang tercekik, dan yang kedua adalah potensi konflik SARA yang rapuh. Sekarang mari kita berandai-andai sejenak. Jika saya adalah mafia yang merasa terusik, apa langkah yang akan saya ambil setelah skenario pertama sudah gagal diantisipasi oleh Presiden Prabowo? Pertama, tentu saya akan menggeser fokus ke ekonomi perut rakyat. Tidak ada yang lebih cepat membuat bangsa ini terbakar selain rasa lapar. Data gagal bayar pinjaman sudah tinggi, gagal macet menjerat jutaan keluarga, dan pegadaian kini penuh barang milik berharga rakyat kecil.
Saya pasti akan memanfaatkan ini. Lalu, bagaimana caranya? Pertama, bermain di sektor pangan. Dorong harga beras, harga minyak goreng, dan susu naik demi sedikit. Lalu, lakukan sabotase distribusi agar suplai tersendat. Media sosial kemudian dibanjiri keluhan. Susu anak tak terbeli, beras langka, harga listrik gila-gilaan, harga pulsa melambung tinggi. Narasi ini akan membuat rakyat merasa negara tidak hadir dan Prabowo hanyalah omon-omon. Kedua, memprovokasi melalui debt collector. Bayangkan ada sebuah video yang viral di mana ada seorang ibu yang ditarik motornya oleh penagih utang di depan anak-anaknya. Adegan itu saya pastikan bisa cukup untuk menyulut emosi publik. Dan yang ketiga, saya pasti akan memainkan isu pemerintah pro korporasi. Mafia bisa melintir setiap kebijakan ekonomi Prabowo agar terlihat hanya menguntungkan kroni-kroninya, sementara rakyat makin miskin dan bahkan terus miskin. Kedua, jika saya mafia, saya akan memanfaatkan isu SARA sebagai bahan bakar tambahan. Ini cara lama seperti yang terjadi pada tahun 1998, tapi tetap manjur untuk dilakukan saat ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, pasti saya akan memperuncing ketimpangan antara ras. Isu pribumi versus Tionghoa gampang sekali untuk dijual. Kemudian statistik bisa dipelintir, foto-foto mall penuh orang kaya di kota besar disandingkan dengan gambar rakyat yang sedang mengantri beras di desa-desa. Kedua, mengadu domba antara agama. Di tengah kelesuan ekonomi, isu intoleransi bisa digoreng jadi pemantik. Fitnah tentang dominasi kelompok tertentu di pemerintahan akan disebarluaskan. Dan yang ketiga, menunggangi simbol-simbol agama. Jika ada tokoh agama yang kritis pada pemerintah, ia akan dipoles menjadi pahlawan. Narasi pemimpin zalim versus umat yang tertindas akan terus digencarkan. Ketiga, saya akan menyatukan kedua bahan bakar ini, yakni ekonomi dan SARA tadi, dalam sebuah ledakan sosial. Lapar memberi tenaga untuk melawan, SARA memberi alasan untuk membenci. Kombinasi ini tentu sangat berbahaya karena membuat massa rela untuk bertindak ekstrem. Sekarang kita masuk ke ilustrasi yang lebih teknis, yakni bagaimana skenario mafia menjalankan semua operasi ini. Fase pertama, yakni viral di sosial media. Video rakyat miskin digusur, debt collector merampas motor, ibu menangis karena anaknya tidak bisa beli susu. Semua itu dipadukan dengan narasi rejim gagal urus rakyat. Lalu ada tagar negara gagal, rakyat lapar, membanjiri timeline di media sosial. Fase kedua, menyulut gelombang emosi. Demo kecil kemudian muncul, awalnya soal ekonomi. Tapi provokator menyelipkan spanduk rasis membandingkan nasib pribumi miskin dengan etnis tertentu yang kaya raya. Isu saya pastikan akan bisa berubah dalam waktu sekejap. Fase yang ketiga yakni ledakan massa. Kerusuhan kembali pecah bukan hanya di Jakarta, tapi merembet ke kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Rumah-rumah dan toko tentu jadi sasaran. Video pembakaran kemudian disebarluaskan dan menyulut psikologi ketakutan di seluruh bangsa Indonesia. Fase keempat yakni fragmentasi politik. Partai-partai oposisi ataupun koalisi kemudian berlahan untuk mundur dari kabinet Prabowo. Dan elit politik yang kecewa ikut meniupkan bara. Narasi Prabowo tak mampu urus bangsa jadi konsumsi publik. Investor menarik modal, rupiah jatuh, harga-harga makin melambung. Dan fase terakhir yakni krisis legitimasi atau krisis kepercayaan. Ketika rakyat sudah lapar, marah dan terpecah, pemerintah pasti akan tersudut. Jika keadaan ini dibiarkan, usia pemerintahan pasti bisa pendek. Tidak lebih dari 1 atau 2 tahun. Dan mafia tinggal menunggu durian runtuh. Mengapa ini tidak boleh terjadi? Mafia mungkin punya uang, jaringan, dan strategi, tapi mereka tidak punya satu, yakni kepercayaan dan legitimasi rakyat.
Justru karena itu mereka selalu memakai rakyat sebagai alat pukul, meminjam penderitaan masyarakat sebagai bensin untuk kendaraan politik dan kepentingannya. Disinilah peran Presiden Prabowo itu diuji. Prabowo sudah membuktikan bahwa dengan langkah cepat dan tepat, ia bisa memutuskan detonator pada gelombang demonstrasi dan kerusuhan pertama. Namun, bom kedua justru akan jauh lebih besar jika menyentuh perut dan identitas, ekonomi, dan sara. Jika rakyat sudah lapar, Pak, logikanya pasti mati. Jika identitas diserang, solidaritas bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh karena itu, kontrastrategi harus segera dilakukan mulai saat ini, Pak. Pertama, ekonomi darurat rakyat kecil. Pastikan ada program langsung yang membuat rakyat merasa diperhatikan. Ada subsidi pangan, ada keringanan hutang atau restrukturisasi utang, dan soal ini Pak Prabowo juga sudah menjanjikan akan menghapus utang atau memutihkan utang dari UMKM. Lalu selanjutnya adalah penertiban debt collector yang sekarang justru menjadi keresahan utama jutaan rakyat Indonesia. Debt collector itu seperti hantu di siang bolong yang selalu mengusik dan mengganggu masyarakat kecil, Pak. Kedua, isolasi isu sara. Pak Prabowo harus terus memperkuat dialog lintas agama dan etnis. Dan menurut saya dialognya itu jangan hanya di level elit, Pak. Tapi juga harus menyentuh ke level akar rumput. Bahkan mulai dari RT. Itu dialog antara umat beragama itu harus menjadi kebiasaan dan menjadi budaya bangsa Indonesia. Tunjukkan bahwa pemerintah melindungi semua. Jangan biarkan narasi rasis dibiarkan liar. Dan yang ketiga, soal komunikasi publik yang kuat. Dan ini selama ini menurut saya ini menjadi kelemahan dari Presiden Prabowo ya. Soal komunikasi politik. Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan. Itu banyak sekali yang memicu miskonsepsi antara pemerintah dan rakyatnya. Karena apa? Karena tidak mengerti. Contoh yang paling nyata saat ini adalah kasus makan bergizi gratis atau MBG. Secara basically, esensi program ini sangat sosialis karena rakyat itu diberi makan. Untuk masyarakat kelas menengah ini mungkin tidak terlalu dirasakan dampaknya. Tapi masyarakat kecil yang sekarang hidup dari pinjaman, makan siang bergizi itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Mereka butuh asupan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak serta fisik dari anak-anak tersebut. Karena itu pemerintah harus terus hadir dengan narasi yang positif, solusi yang nyata, dan bukti keberpihakan melalui komunikasi-komunikasi di media sosial. Satu hal yang pasti, kegagalan konspirasi Agustus hanyalah babak pertama. Para mafia tidak akan berhenti di situ. Karena taruhan mereka adalah triliunan rupiah yang sekarang disita oleh Presiden Prabowo. Dan taruhan kedua mereka adalah jaringan kekuasaan global yang sekarang diputuskan mata rantainya melalui kebijakan hilirisasi. Maka satu-satunya cara mereka bisa kembali berkuasa adalah dengan menciptakan kekacauan nasional. Jika rakyat lapar dan diaduk dengan isu sara, Indonesia bisa terjerumus pada api kedua yang lebih berbahaya. Tetapi jika pemerintah mampu meredam tekanan ekonomi sekaligus menjaga persatuan nasional, maka skenario mafia hanya akan berakhir sebagai mimpi buruk yang tidak pernah menjadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup kuat? Apakah Presiden Prabowo sekarang sudah siap untuk menghadapi babak berikutnya dengan mengantisipasi dua isu yang tadi saya sebutkan? Jika Anda memiliki komentar, punya pandangan lain, silakan berbagi pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih.